Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Nama saya Renal, saya mahasiswa teologi STT Glow Indonesia semester 3. Sebuah sukacita Bapak Ibu, sukacita tersendiri ya kalau saya boleh diberi kesempatan untuk mengulas sebuah materi, yaitu analisa hermeneutika, pendekatan dan kritik untuk kitab apokaliptik. Bapak Ibu, Shalom, puji Tuhan. Saya akan menyapa Bapak dosen, teman-teman sekelas saya di kelas teologi para penafsir, dan para pendengar YouTube channel saya. Saya percaya apa yang saya bagikan lewat video ini akan menjadi berkat bagi akademis kita. Sebelum kita masuk dalam penafsiran dan pendekatan, serta kritik apokaliptik yang akan saya ambil dari beberapa contoh pasal dan ayat dalam kitab apokaliptik, khususnya kitab Wahyu Bapak Ibu. Agar lebih mendasar ya, saya akan menjelaskan dahulu definisi sejarah latar belakang dari apokaliptik itu sendiri. Ya Bapak Ibu, nanti di bagian tengah dan akhir video ini akan ada penafsiran beberapa pasal atau ayat dalam kitab Wahyu yang melukiskan tentang Allah. Ya, dalam ciri, gambarannya, keadaan menjelang kedatangan Yesus dan kedatangan Yesus sebagai penolong umatnya. Namun hakim bagi seluruh umat manusia. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama mengenai ilmu hermeneutika dulu ya, sebelum masuk ke dalam tafsiran apokaliptiknya ya. Ilmu hermeneutika ya adalah sebuah disiplin ilmu atau metode yang fokus pada interpretasi, pemahaman, dan penafsiran makna dari teks ya, tindakan, fenomena budaya, berasal dari kata Yunani Bapak Ibu, hermeneutik, yang berarti menjelaskan atau menafsirkan. Hermeneutik tidak hanya bertujuan untuk menemukan makna literal, tetapi juga untuk memahami konteks sejarah dan pengalaman yang mendasarinya dan menjadikannya sebuah aliran filsafat, metodologi, dan multidisiplin. Doktrin apokaliptik dalam teologi Kristen merujuk pada ajaran yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman Bapak Ibu. Penyikapan-penyikapan ya kan, hal-hal misterius, termasuk rencana Allah. Dan menggunakan sastra-sastra bergaya apokaliptik untuk menyampaikan pengharapan dan penghiburan bagi umat manusia Bapak Ibu. Bagi umat-umatnya Tuhan, bagi anak-anaknya Tuhan, ya kan, seperti saya Bapak Ibu dan Saudara. Kita anak-anaknya Tuhan yang ada di dalam keadaan yang bisa dibilang tertekan ya kan, teraniaya, dalam kesesakan, dalam bisa dibilang ya penindasan-penindasan, baik itu secara badani atau secara rohani. Kita dapat penindasan-penindasan dari mungkin kepercayaan yang lain atau orang yang berpindah keyakinan dan dapat penindasan-penindasan. Nah, kitab apokaliptik ini Bapak Ibu ya kan bisa menjadi sebuah kitab penghiburan ya kan, kitab kekuatan kalau kita itu sebetulnya memiliki Allah yang besar, memiliki seorang juru selamat, memiliki Tuhan yang kuat dan besar ya kan, yang dapat membela kita. Dan untuk meyakinkan dan menambahkan keyakinan kita terhadap Tuhan yang besar yang kita miliki Bapak Ibu, tentunya kita harus mengenali dulu dan menafsirkan gambaran Tuhan ya sebagai Allah dan juru selamat kita. Karena itu perlulah kita untuk mendalami gitu ya, tentang Tuhan kita, tentang keadaan di mana kita sekarang dan bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita dan seberapa kebesaran Tuhan kita dalam menolong kita. Ya Bapak Ibu, bagi umat Tuhan ya kitab apokaliptik memang bisa dibilang adalah kitab penghiburan. Tetapi tidak semua kitab ini bisa diterima oleh banyak manusia, karena itu ada juga beberapa golongan-golongan yang mengkritik kitab-kitab apokaliptik. Nah, untuk masuk ke dalam substansinya, saya akan coba untuk menjabarkan sedikit tentang sastra apokaliptik ya Bapak Ibu ya. Jadi sastra apokaliptik ini adalah jenis tulisan yang mengenai penyataan ilahi Bapak Ibu ya, yang berasal dari masyarakat Yahudi ya, kurang lebih antara 250 sebelum Masehi, 250 tahun sebelum Masehi dan 100 tahun setelah Masehi, yang kemudian diambil alih dan diteruskan oleh gereja-gereja Kristen ya pada masa-masa setelah zaman itu Bapak Ibu.
Dan sastra apokaliptik ini juga muncul setelah kemerosotan peran kenabian di Israel. Jadi ada masa di mana kemerosotan peran kenabian, maka kitab ini pun dituliskan dan muncul, ya kan? Ada dari tekanan-tekanan politik, ya kan, yang dialami oleh bangsa Yahudi dari periode-periode Helenistis, ya kan? Banyak penulis-penulis sastra apokaliptik yang menuliskan karya-karyanya penuh misteri menggunakan nama-nama tokoh terkenal pada masa lampau yang kemudian menjadi daya tarik bagi sastra apokaliptik itu sendiri. Ya kan Bapak Ibu? Ciri yang penting dari sastra apokaliptik ini adalah penggunaan simbol-simbol, ya kan? Penekanan pada sosok-sosok malaikat dan menunjukkan pada suatu zaman keselamatan. Ya, tetapi nih Bapak Ibu, tidak berarti bahwa semua ciri tersebut akan ditemukan dalam setiap tulisan-tulisan apokaliptik. Walau memang mayoritas, ya kan, bahasa-bahasa apokaliptik itu adalah simbol-simbol, gambar-gambar, ya kan, tentu juga malaikat-malaikat, warna dan segala hal yang dilihat oleh penulis gitu ya, dan tidak tertuliskan dengan penglihatan nyata, maka dia menggambarkan sebagai, ya kan, dengan kata itu tuh, sebagai atau berupa, ya kan, menyerupai gitu loh Bapak Ibu, karena memang tidak tertuliskan oleh penulis kitab apokaliptik itu sendiri, ya kan. Ciri-ciri lain dari kitab apokaliptik yang membuat mudah dikenali Bapak Ibu adalah banyaknya menggunakan bahasa-bahasa simbolis tadi, ya kan. Kadang bahasa simbol yang digunakan mudah dimengerti, namun kadang memang Bapak Ibu untuk sebagian orang ya agak sulit untuk dimengerti. Simbol-simbol yang sering dipakai biasanya nih ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya gambarkan gitu kan, ada binatang-binatang, ya kan, ada manusia tampaklah seperti gitu kan, dan binatang-binatang itu menyerupai makhluk-makhluk yang bisa dibilang ya gambaran yang memang di luar daripada logis, ya kan. Ada singa tetapi wajahnya apa gitu loh, ada binatang apa tetapi justru wajahnya beda dengan wujud yang dilihat oleh mata. Nah, karena itu simbol-simbol ini memang dikatakan simbol-simbol yang sulit Bapak Ibu dan sulit dimengerti. Karena itu banyak sekali pengkritik-pengkritik timbul gitu kan. Karena memang pengkritik-pengkritik ini timbul pun karena apa ya bisa dibilang ya, keberatan-keberatan tertentu yang dialaminya Bapak Ibu, seperti menakut-nakuti, ataupun dia datang seperti menakut-nakuti, seperti mengintimidasi, ataupun memang utusan-utusan si jahat yang tidak memang yang ingin memang supaya kitab ini tidak tertafsirkan Bapak Ibu. Ya, kita dapat temukan kitab-kitab apokaliptik ini ada di surat-surat Wahyu Bapak Ibu yang dituliskan oleh Yohanes. Untuk salah satunya, contohnya ya, menyebutkan Roma sebagai Babel, atau di kitab Daniel juga Bapak Ibu ada juga memakai nama-nama binatang untuk menyebutkan 4 negara. Jadi kitab-kitab apokaliptik ini sebetulnya di perjanjian lama juga ada gitu kan, untuk menafsirkan keadaan yang akan datang gitu ya, terlebih lagi khususnya akhir-akhir zaman. Dan di perjanjian baru ada seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dari 250 tahun sebelum Masehi sampai 100 tahun setelah Masehi. Jadi sejarah apokaliptik adalah sejarah pemikiran, ya kan, dan sastra yang berupaya pada penyikapan wahyu mengenai akhir zaman, ya kan. Asal usulnya dari Zoroastrianisme, ya kan. Zoroastrianisme ini yang berkembang dalam Yudaisme Bapak Ibu, ada juga di Kristen, ada juga di Islam. Mereka sama Bapak Ibu, menggunakan bahasa-bahasa simbol, ya kan, dengan tema konfrontasi baik yang baik atau baik yang jahat gitu kan, untuk memberikan harapan. Jadi baik itu Yudaisme, Kristen dan Islam sama memiliki kitab apokaliptik itu gitu ya, dengan tema-tema yang sama. Ya, tema-tema yang mengkonfrontasi, ada yang baik dan ada yang jahat ya, untuk memberikan sebetulnya harapan bagi umat manusia sesuai dengan kepercayaan mereka gitu kan, yang sedang di dalam tekanan, di dalam simpitan Bapak Ibu, atau penindasan-penindasan tertentu, menantikan seorang yang dapat atau pribadi yang dapat menyelamatkannya. Ya tentu juru selamat ataupun Tuhan yang mereka agung-agungkan. Ya, itulah maka kitab apokaliptik itu sering dijadikan kitab penghiburan sebetulnya bagi umat-umat yang percaya. Bapak Ibu, apokaliptik itu sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Yunani apokalipsis, yang berarti penyikapan, ya kan? Atau membuka sesuatu yang belum jelas, ya kan, merujuk dari pengungkapan hal-hal yang tersembunyi.
Nah, jadi memang hal-hal itu masih belum disikapkan Bapak Ibu. Jadi tugasnya kita dalam hermeneutik ini ya kan menyikapkan atau menafsir sebuah penyikapan dari kitab apokaliptik tersebut ya kan. Nah, kritik diri apokaliptik tersebut adalah suatu pendekatan atau pandangan-pandangan yang mengkritisi. Jadi nggak semua dari umat atau dari manusia semuanya setuju gitu dengan kitab-kitab apokaliptik ini. Ada juga beberapa pengkritik ya kan yang justru mengkritisi narasi atau gagasan-gagasan apokaliptik yang biasanya justru berkaitan dengan akhir zaman gitu ya, kehancuran total dan pembentukan dunia-dunia baru. Mereka tidak setuju Bapak Ibu dengan teologi apokaliptik tadi. Ya kan, genre apokaliptik tadi, kitab apokaliptik tadi, mereka tidak setuju. Sudut-sudut pandang yang seperti itu mereka tidak setuju. Kritik ini juga Bapak Ibu bisa berfokus pada propaganda lingkungan atau narasi-narasi iklim apokaliptik yang sepertinya kayak melebih-lebihkan gitu kan, pemanasan global lah, tantangan terhadap model narasi apokaliptik yang didominasi oleh nanti akhir dunia ini, atau analisa ya kan terhadap kelemahan-kelemahan, justru dampak-dampak berbahaya pemikiran apokaliptik baik itu di bidang politik ataupun sosial. Jadi nggak semua setuju Bapak Ibu. Pengkritik itu justru banyak yang khawatir sepertinya kayak ini adalah menakut-nakuti atau justru membuat sebuah doktrin yang menakutkan ya. Namun kita sebagai orang percaya dan umat yang punya iman gitu ya, justru kitab ini adalah kitab penghiburan bagi kita. Kita masuk kembali ke dalam esensi apokaliptik Bapak Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan. Saya coba untuk mengulang kembali ya kan. Kitab ini berupa simbol-simbol apokaliptik ini ditulis berupa gambaran-gambaran ya, dan penulisan simbol-simbol ini untuk khususnya di kitab Wahyu, Rasul Yohanes menuliskannya. Karena memang apa yang Yohanes lihat itu tidak bisa digambarkan oleh bahasa ya kan, bahasa-bahasa manusia atau kata-kata manusia atau gambaran-gambaran apa yang sedang ada saat ini, tetapi dia hanya mengatakan menyerupai karena memang tidak bisa digambarkan dengan pandangan yang sebenarnya, Jadi ditulislah sebuah simbol-simbol ya sebagai pendekatan saja ya kan Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perjanjian baru, saya mau coba terangkan dulu ya kan, dalam perjanjian baru sastra apokaliptik ini sebenarnya sudah dimulai dari zaman Yesus ada di dunia. Dalam pengajaran Yesus ya kan, kitab Matius menuliskan ada beberapa hal yang merupakan penyikapan dari hal-hal yang terjadi pada akhir zaman. Kitab apokaliptik dalam perjanjian baru adalah kitab Wahyu ya kan. Tetapi bukan hanya itu, ada beberapa juga perjanjian baru yang melukiskan tentang akhir zaman dan gitu kan, kesudahan zaman. Kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang familiar justru saat Yesus ada di dunia ya kan. Kitab-kitab itu ada dari Matius ada Bapak Ibu, dari Markus ada, dari Lukas ada, di 1 Korintus, 2 Korintus dan 2 Tesalonika ya kan. Itu kitab-kitab itu ada beberapa gitu ya pasalnya yang merupakan genre apokaliptik, genre pada saat menjelang akhir zaman atau zaman akhir ya, zaman yang berakhir Bapak Ibu. Nah, tema tentang akhir zaman ini ya kan tidak luput dituliskan juga oleh Matius ya. Saya coba rinci ya di dalam kitabnya di Matius 24. Dalam tulisan kitabnya Bapak Ibu, Matius menuliskan bahwa Yesus mengatakan bahwa ciri-ciri akhir zaman sebagai tanda kedatangannya ya untuk yang kedua kalinya ya. Jadi tujuannya adalah Yesus menasihati kita agar waspada karena akan ada penyesatan Bapak Ibu. Akan ada penyesatan gitu kan, yang mengaku dirinya adalah Mesias gitu ya. Akan ada penyesatan banyak-banyak orang. Jadi orang-orang yang memang bisa dibilang beriman gitu ya, tetapi tidak sepenuhnya beriman atau tanggung di dalam memahami teologi ya kekristenan, maka penyesat itu akan datang di masa-masa itu. Nah, ini tafsiran dari apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman. Akan ada penyesatan Bapak Ibu. Nah, selain penyesatan ya kan, akan juga ada deru-deru perang gitu ya. Apabila kita mendengar perang ada di sana, perang ada di sini,
Nah, itu adalah sebuah ciri-ciri yang digambarkan Yesus menjelang ya kan zaman-zaman akhir, mengakhiri sebuah zaman gitu kan. Dan akan bangkit juga bangsa melawan bangsa ya kan. Ya tipis-tipis lah dengan metode peperangan ya. Bangsa tuh bangkit melawan bangsa ya kan. Ada kelaparan di mana-mana Bapak Ibu, krisis bangsa-bangsa ya kan. Membeli susah gitu kan, tidak memiliki daya untuk membeli, makanan sulit, dan manusia bergantung hanya kepada pihak-pihak yang merasa dirinya otoritas gitu kan. Jadi kesulitan-kesulitan demi apa ya, bisa dibilang ya, himpitan-himpitan terjadi di akhir zaman. Bahkan bukan cuma apa yang terjadi di antara manusia Bapak Ibu, tetapi Tuhan pun ada di dalamnya melalui alam-alam yang yang terjadi. Seperti gempa bumi ada di mana-mana Bapak Ibu, ya kan? Di berbagai tempat banyak gempa bumi. Ya Bapak Ibu ya, sehingga mempersulit keadaan anak-anak Tuhan. Pokoknya anak-anak Tuhan itu jadi sulit ya Bapak Ibu ya. Bukan tadi saja susah membeli, tetapi justru akan ada penganiayaan fisik yang sesungguhnya hadir. Anak-anak Tuhan itu menurut Yesus akan disiksa Bapak Ibu. Anak-anak Yesus itu akan dibunuh kadang karena mempertahankan iman dan keyakinannya kepada Kristus, ya kan? Ya akan dibenci karena nama Tuhan. Tetapi banyak juga orang-orang yang memang tidak mempertahankan imannya, bahkan menjadi murtad. Nah, disinilah posisi akhir zaman yang dituliskan dalam kitab apokaliptik tadi. Bahkan bukan cuma setia Bapak Ibu, tetapi justru ada yang murtad juga. Jadi akhir zaman yang dituliskan oleh kitab Matius, ya kan, karena ada kemurtatan, kitab Matius itu menyatakan juga akan menjadi banyak kedurhakaan bermunculan gitu loh Bapak Ibu. Mereka itu tidak setia tetapi bahkan menjadi murtad ya kan, dan tidak mempertahankan imannya gitu loh pada masa penyesatan itu ya kan. Pada masa nabi-nabi palsu Bapak Ibu, pada masa nabi-nabi palsu semua orang belum tentu bisa mempertahankan imannya sedemikian rupa, terlebih karena himpitan-himpitan yang terjadi Bapak Ibu. Ya saya coba untuk merenungkannya sih ya. Berarti himpitan-himpitan itu sehingga ia bisa dibilangnya menjual imannya atau lari dari imannya karena memang tekanan yang dibuat oleh sebuah otoritas yang hanya bisa makan, tidak kelaparan gitu kan, tidak disiksa, akan lega, akan bebas, akan nyaman apabila gitu ya tunduk pada aturan-aturan si penyesat. Nah, itu sih yang sedang saya coba untuk tafsirkan, ya kan? Namun kenyataan yang ditafsirkan oleh orang memang suka berbeda-beda, tetapi saya coba untuk mengambil maknanya yang saya rasa sih hampir semuanya sama ya Bapak Ibu dan Saudara. Ya, saya akan kembali ke dalam temanya ya, di dalam kitab Matius 24 ayat 15 menyinggung gitu kan. Nama-nama Daniel ini tetap di dalam kitab apokaliptik ketika membahas tentang peminasa-peminasa keji. Artinya nubuatan ini Bapak Ibu sudah didengar sebenarnya, walaupun ini di perjanjian baru bisa dibilangnya menarik kembali gitu ya apa yang pernah dinubuatkan oleh kitab Daniel Bapak Ibu. Bahkan bahwa ada penyesat-penyesat sejak zaman itu untuk zaman yang akan datang atau zaman yang sekarang ini. Ya kan? Ya kan, akan mengharapkan umat-umat Tuhan ya, kita mengharapkan agar umat-umat Tuhan tidak mudah berpaling Bapak Ibu. Ya enggak? Jangan gampang untuk berpaling ketika nanti muncul nabi-nabi palsu gitu kan. Ketika muncul nanti siksaan-siksaan yang berat. Karena memang pesan ini Yesus sendiri yang sampaikan Bapak Ibu lewat kitab Matius. Yesus sendiri sebagai Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, dia sendiri berpesan kepada kita agar kita tidak mudah untuk menjadi sesat, untuk tidak mudah menjadi durhaka gitu loh Bapak Ibu, tetapi mempertahankan iman kita, mempertahankan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kepada Allah yang kita sembah. Dan di dalam kitab Matius 25 tentang penghakiman terakhir ya kan, akan terjadi pemisahan satu kelompok dengan kelompok yang lain Bapak Ibu. Ya kan, akan ada pemisahan orang-orang yang taat dan orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang berkenan dan tidak berkenan, orang-orang yang melakukan kehendak Allah dan memang tidak melakukan kehendak Allah. Kelompok-kelompok yang mau mengasihi sesama dengan memberi tumpangan kepada sesama, memberi makan, pakaian kepada sesama, dan kelompok-kelompok justru yang berlaku sebaliknya. Ya kan, yang tidak peduli dan hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, sehingga upah dan hukuman diterima oleh masing-masing kelompok sesuai dengan perbuatan
yang dilakukannya. Ya kan? Bapak Ibu, itulah kitab-kitab apokaliptik di Perjanjian Baru dan sedikit gambaran dan tafsirannya. Saya akan masuk ke dalam kitab apokaliptik yang terakhir di dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Saya akan sedikit mengulas dan membahasnya tentang pandangan dan penglihatan Rasul Yohanes tentang sosok Allah dan kepribadian Allah, Bapak Ibu. Ya kan, penyataan Allah telah disikapkan kepada Yohanes, jelas. Allah muncul gitu ya. Allah menampakkan diri kepada Rasul Yohanes gitu kan. Dan semua tampakan itu dituliskannya di dalam Wahyu 1 ayat 1, Bapak Ibu. Saya coba untuk bacakan ya sedikit. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepadanya, ya kan, kepada hambanya Yohanes. Di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu, Allah menampakkan diri dan digambarkan, ditulis oleh Rasul Yohanes, ya kan, gambaran dirinya Allah, ya kan. Allah itu ditulis oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu, dia menggambarkan sosok Allah ya. Allah itu seperti gitu ya, seperti itu artinya karena memang tidak bisa digambarkan seperti apa ya, aslinya, originalnya. Tidak ada benda-benda di dunia ini yang serupa atau segambar atau sepantas apa yang tampil, Bapak Ibu. Jadi dia menggambarkannya bagaikan seperti. Nah, tugas penafsir itulah gitu ya. Kita sebagai penafsir yang menafsirkan kitab sehingga itu dapat diterjemahkan untuk orang-orang yang memang sedang ingin mengetahui sehingga menjadi bahasa-bahasa sederhana. Nah, Rasul Yohanes menggambarkan Allah itu seperti 7 kaki dia dari emas. Ya kan, di tengah kaki Dian itu ada seorang yang serupa anak manusia berpakaian yang panjangnya sampai ke kaki, ya kan? Jadi pakaiannya itu, panjang pakaiannya itu sampai ke kaki, Bapak Ibu. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi dadanya tuh berlilitkan ikat pinggang dari emas, ya kan? Ya kan gitu ya gambarannya ya. Dan gitu ya, kepala dan rambutnya putih seperti bulu putih metah gitu loh. Nah, ini gambaran Allah di kitab Wahyu nih. Matanya gitu kan seperti nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara, ya kan, di dalam perapian, dan suaranya bagaikan desau air bah. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Tangan kanannya dan dari mulutnya mengeluarkan pedang bermata dua. Nah, saya coba untuk menerjemahkan pesan apokaliptik tentang penglihatan Yohanes. Dan ini yang saya coba untuk lakukan adalah menafsirkannya, ya kan? Ini yang saya coba lakukan adalah menafsirkannya. Seperti yang saya bilang, tafsiran boleh berbeda, Bapak Ibu, tetapi makna kealahan ya, pada intinya, pada esensinya adalah tetap sama. Bicara tentang keagungannya, bicara tentang kebesarannya. Namun saya coba untuk menafsirkannya dengan cara saya, Bapak Ibu, ya kan? Apa-apa poin-poin yang tadi sudah digambarkan oleh Rasul Yohanes. Jubahnya yang panjang sampai ke kaki, ya kan, itu akan menyatakan kemuliaannya dan martabat Allah, ya kan. Rambutnya yang putih bagaikan bulu dan putih metah itu menyatakan kekekalan ya Bapak Ibu, kekekalan Allah. Matanya yang bagaikan nyala api itu menyatakan bahwa tiada yang dapat tidak dilihat oleh Allah. Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi, semuanya terlihat, semuanya tampak. Termasuk di dalam kedalaman hati Bapak Ibu dan Saudara, termasuk saya. Mata Allah tuh dapat melihat segala hal, Bapak Ibu, baik yang tersembunyi sekalipun, ya kan. Saya lanjutkan, kakinya bagaikan tembaga membara ya Bapak Ibu ya. Di perapian itu menyatakan hukuman yang akan dijatuhkannya kepada orang-orang yang tidak berlaku setia dan melakukan kehendaknya, ya kan. Suaranya bagaikan desau air bah, ya kan. Dia itu melambangkan kekuasaan Allah, Bapak Ibu. Bersinar bagaikan matahari yang terik, menyatakan kuasanya yang mengagumkan. Nah, itu pesan apokaliptik yang coba saya utarakan, Bapak Ibu. Memang menggambarkan Allah itu luar biasa. Saya memandang Kristus dan Yesus itu dalam kemuliaannya memang sangat mengagumkan. Bukan cuma saya, Bapak Ibu, bahkan pada saat itu juga, ya kan. Kitab itu menyatakan Yohanes tersungkur di depan kakinya seperti orang mau mati, katanya. Seperti orang mau mati rasanya. Iya kan? Berarti bisa saya bilang tafsiran boleh berbeda,
Pandangan Yohanes dan pandangan saya tentang Allah boleh berbeda tafsiran, tetapi satu makna, yaitu kebesaran Allah, sangat mengagumkan. Jadi Bapak Ibu, penyikapan tentang Allah yang satu hari kelak pun kita akan melihatnya adalah sebuah penghiburan bagi umatnya itu, yang di dalam kesesakannya Allah itu kuat dan perkasa, mampu sebagai pembela dari penampakan dan tampilan Allah yang luar biasa perkasa. Bapak Ibu, gambarannya lebih besar, lebih agung, lebih semua yang nyata yang ada di dalam dunia ini. Allah itu luar biasa besar Bapak Ibu. Ya, boleh diulang kembali membaca kitab itu untuk menggambarkan betapa Allah itu luar biasa. Karena Rasul Yohanes sebagai saksi yang menuliskan kitab itu nyata Bapak Ibu. Para penafsir memang banyak memiliki dalam gaya bahasa, seperti yang tadi saya bilang ya, beda-beda dalam kata-kata, ya kan, dan menggambarkan Allah Bapak Ibu, ya kan, tetapi pada dasarnya sekalipun berbeda-beda kan, kata dan bahasa, tetapi tidak mengubah makna. Saya ulangi kembali ya, tidak mengubah makna, ya kan, tentang apa yang dilihat Rasul Yohanes tentang gambaran Allah. Nah, Bapak Ibu, bukan cuma sekedar gambaran Allah, saya coba untuk secara cepat menggambarkan juga Allah itu berdiam di atas tahtanya. Nah, kitab ini pun menuliskan tentang gambaran Allah di atas tahtanya Bapak Ibu, ya. Allah itu berdiam di atas tahtanya. Rasul Yohanes melihat, ya kan, sebuah tahta yang berdiri di surga. Tahta kehormatan. Ya, saya menggambarkannya tuh tahta kehormatan. Wewenang penghakiman, ya kan? Semua tahta dunia berada di bawah kekuasaan tahta yang terdiri di surga ini. Jadi tidak ada tahta Bapak Ibu yang tidak tunduk kepada tahta yang berdaulat di surga. Allah yang memilih raja-raja, Allah yang menundukkan raja-raja. Allah yang mengangkat Saul menjadi raja, Allah juga yang menurunkan Saul sebagai raja dan menggantikannya dengan Daud. Tahta Allah Bapak Ibu di surga melebihi semua tahta yang ada di bumi, termasuk pemerintah-pemerintah negara, termasuk penguasa-penguasa dunia. Allah adalah sumber kekuasaan karena tahtanya di surga berdaulat, ya kan? Dan saya lanjutkan di dalam esensi kitab Yohanes. Yang Yohanes lihat ialah ia melihat seorang yang mulia di atas tahta itu, ya kan? Ia begitu mulia menduduki tahta itu, tahta Allah Bapak Ibu. Wajahnya bagaikan permata yaspis. Nah, saya lagi mencoba untuk coba untuk memikirkan di dalam pikiran saya, ini wajah Allah atau wajah tahta itu Bapak Ibu. Tetapi saya sih sedang memaknainya, pasti yang Yohanes lihat wajah tahta itu, karena wajah Allah tadi kan sudah digambarkan di pasal sebelumnya. Wajah tahta itu ya kan bagaikan permata yaspis dan permata sardis, ya kan. Di dalam sastra apokaliptik, ya kan, kitab Wahyu itu menggambarkan gambaran tahta Allah di keadaan sekitaran tahta itu Bapak Ibu. Dalam penglihatannya, ya kan, tahta itu Allah itu dilingkupi dengan banyak roh, banyak sastra Bapak Ibu, dan lambang-lambang di apokaliptik yang menggambarkan tentang tahta Allah dan kemuliaannya, ya kan, menggambarkan kemewahan tahta Allah, ya kan, yang duduk di atas tahta itu bagaikan permata yaspis katanya, bagaikan permata sardis katanya, ya kan. Begitupun sekitar tahta itu digambarkan dengan pelangi, jamrud, ya kan. Jadi penulis melihat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga penulis mengatakan karena tidak dapat dikatakan dengan keadaan saat ini, keadaan penulis terlebih khusus saat itu, ya kan, maka itu penulis mengatakan, Yohanes mengatakan bagaikan dan bagaikan atau menyerupai, sehingga menyikapkan surga, ya kan, yang aslinya sesuai dengan apa yang dilihat oleh Yohanes, ya kan, Rasul Yohanes. Karena memang ornamen-ornamen yang sedang tampak, ya kan, tidak dapat disesuaikan atau tidak dapat disamakan dengan apa yang ada saat ini Bapak Ibu, sehingga dia mengatakan atau menyampaikan seperti atau bagaikan, menyerupai, ya kan. Jadi seperti itulah cara Rasul Yohanes menggambarkan tentang tata Allah, menyerupai, karena tidak ada yang setara. Itu pas kalimatnya, tidak ada yang setara Bapak Ibu untuk disandingkan dengan gambaran tahta Allah di surga, ya kan. Secara detail Bapak Ibu bukan saja bentuk tahta Allah, tetapi menuliskan pula secara pribadi yang ada di dalam penglihatan tahta Allah dan aktivitas yang sedang berlangsung di dalam tahta Allah, ya kan. Yohanes itu bukan cuma menggambarkan tahta Allah, tetapi segala sakramen-sakramen yang sedang terjadi di dalam tahta itu pun digambarkannya. Di dalam tahta Allah Yohanes melihat, ya kan, ada 24 tua-tua berkat mahkota emas di kepala mereka, ya kan.
Ada juga pribadi-pribadi yang menyalakan obor di hadapan tahta itu. Ada pula yang dituliskan kitab Wahyu selain dituliskan dari keempat makhluk yang rupanya seperti singa, anak lembu, ya kan, bermuka manusia dan berbuka seperti burung nazar yang sedang terbang. Seluruh makhluk memiliki masing-masing 6 sayap dan mereka menguduskan nama Tuhan sebagai aktivitas di sekitar tahta itu. Semacam itu pun ya kan diikuti oleh para tua-tua dan pemegang-pemegang obor. Mahkota emas yang mengagungkan nama Tuhan ya kan dilemparkan ke hadapan Tuhan sebagai penghormatan mereka kepada Allah yang duduk di atas tahta itu. Gambaran-gambaran supranatural ini dilukiskan tentang keadaan-keadaan di surga, Bapak Ibu. Ya kan, pribadi-pribadinya dan semua aktivitas di surga yang sedang berlangsung di dalamnya semua digambarkan. Tetapi Bapak Ibu, namun sayangnya begitupun kita mengimani itu ya kan, saudara-saudara, tidak semuanya mempercayai gambaran tentang tahta Allah, ya kan? Pada zaman Rasul Yohanes menulis, termasuk zaman sekarang pada saat ini ya kan, sudah menyebar bahkan menjadi bagian dari kitab suci pun gitu ya. Tetapi mereka tetap menjadi orang-orang yang belum yakin terhadap apa yang sedang dituliskan Rasul Yohanes. Tetapi kita Bapak Ibu, ya kan, anak-anak Allah mengimani kitab ini sebagai iman kita, ya kan, bahwa kelak satu saat penganiayaan, penindasan dan hal-hal buruk yang terjadi pada kita, satu saat kelak Allah yang duduk di atas tahta itu akan menyelamatkan kita sebagai penyelamat agung. Ya kan, nama kita yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan diselamatkannya. Haleluya. Ya kan Bapak Ibu? Ya, tahta Allah akan segera datang. Ya kan? Serupa dengan gambaran yang menghampiri kita. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, amin ya. Yesus datang segera, ya kan Bapak Ibu. Nah, saya akan melanjutkan di dalam tahta apokaliptik memang banyak sekali simbol-simbol. Ada beberapa simbol yang akan saya bagikan dengan cepat, ya kan, untuk mengulas makna kitab apokaliptik yang sudah saya coba untuk menafsirkannya, ya kan. Ini secara singkat saja saya coba untuk gambarkan ya Bapak Ibu. Ketujuh kaki dian itu bicara tentang menggambarkan ketujuh jemaat yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Jadi di dalam kitab Wahyu itu menuliskan pesan Allah kepada ketujuh jemaat. Jadi digambarkannya dengan ketujuh kaki dian, ya kan? Ketujuh bintang menggambarkan ketujuh malaikat, ketujuh jemaat, ya kan, yang ada di dalam kitab Wahyu yang dituliskannya. Jadi digambarkannya dengan 7 bintang, ya kan Bapak Ibu? Dan ketujuh tanduk dan ketujuh mata dari anak domba menggambarkan ketujuh roh Allah yang diutus ke dalam bumi, ke seluruh bumi. Kemenyan dan cawan, ya kan, yang ada di Wahyu 5 ayat 8, ya kan, menggambarkan doa orang-orang kudus yang naik ke hadapan tahta Allah. Ya gak? Naga besar yang ada di Wahyu 12 ayat 9 bicara tentang si ular tua, yaitu tokohnya adalah iblis, ya kan Bapak Ibu. Nah, dalam Wahyu 16 ayat 13 sampai 14 pun dikatakan dari mulut naga, mulut binatang dan mulut nabi palsu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak, ya kan? Nah, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan jahat Bapak Ibu. Itu penafsirannya. Binatang di dalam kitab Wahyu adalah gambaran seorang raja, ya gak? Ya kan? Nah, ketujuh kepala dalam Wahyu 17 ayat 9 adalah ketujuh gunung. 10 tanduk adalah 10 raja yang akan menerima 1 jam pemerintahan lamanya. Ada di Wahyu 17 ayat 12. Semua air yang kau lihat, ya kan, adalah bangsa-bangsa dan rakyat yang banyak dan dari kaum dan dari bahasa yang begitu banyak. Itu ada di Wahyu 17 ayat 15. Perempuan yang kau lihat itu bicara tentang kota yang besar Bapak Ibu, yang memerintah atas raja dunia di bumi, ya kan. Kain lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ada di Wahyu 19 ayat 8. Pengantin perempuan, mempelai perempuan anak domba adalah gambaran kota kudus, yakni Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Angka 7 yang dituliskan kitab Wahyu berulang-ulang adalah angka sempurna ilahi. Misalnya ketujuh kaki dian, ketujuh bintang, ketujuh jemaat, ketujuh materai, ketujuh sangkakala, ketujuh malaikat, ketujuh cawan murka Allah. Sedangkan kalau di dunia ini biasanya angka sempurnanya adalah 10, ya kan Bapak Ibu? Jadi dalam menyampaikan simbol-simbol memang kita harus butuh kesabaran supaya kita bisa menerima dulu, mengerti dulu, sehingga kita bisa menafsirkannya.
Karena memang Bapak Ibu ya, pada dasarnya akan berbeda apabila kita menafsirkan masanya saat ini, masanya Rasul Yohanes, masa yang akan datang di dalam menafsirkan kitab apokaliptik ini, ya kan memang sih gitu ya. Tulisannya sama, gitu kan? Tulisannya sama, terjemahannya sama, tetapi bila ditafsirkan dengan masa dan tempat yang berbeda-beda, karena jenis penindasannya berbeda-beda, masanya berbeda-beda gitu ya, akan memiliki arti tafsiran yang berbeda-beda walaupun maknanya tetap sama Bapak Ibu, ya kan? Bukankah begitu kan? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya akan coba untuk menggambarkan topik yang terakhir saya, ya kan? Saya akan mengakhiri topik ini dengan bumi yang baru, gitu ya Bapak Ibu ya, dan langit yang baru Bapak Ibu. Jadi ini adalah pembahasan saya yang terakhir, sembari juga pembahasan di kitab Wahyu gitu kan, sebelum kedatangan Yesus, ya kan, sebagai hakim yang menjadikan bumi yang baru dan langit yang baru, dan orang-orang yang kudus, ya kan Bapak Ibu, akan diangkatnya dan ditempatkannya di langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kitab ini ditafsirkan setelah banyak sekali penghukuman Tuhan Bapak Ibu. Jadi kitab ini, maksudnya bumi yang baru ini, ya kan, ditafsirkan atau dituliskan setelah Tuhan menghukum, ya kan, dan Tuhan membinasakan penyesat-penyesatan, bahkan laut dan bumi, matahari dan bulan, ya kan, masuk dalam bencana murka Allah. Jadi mereka itu binasa semuanya Bapak Ibu, lewat materai yang dibuka, lewat sangkakala yang ditiup. Bahkan Allah memenjarakan iblis pada saat kerajaan 1000 tahun, dilepaskan kembali untuk menyesatkan seluruh penjuru bumi. Murka Allah menghanguskan iblis kembali. Pasukannya ya, yang banyak seperti pasir di laut, itu dimusnahkan Allah. Ada di Wahyu 20 ayat 9. Bahkan iblis Bapak Ibu dilemparkan ke dalam lautan api, belerang, ya kan? Dan nabi-nabi palsu disiksa sampai selama-lamanya di Wahyu 20 ayat 10. Dan dalam penghukuman terakhirlah mereka binasa Bapak Ibu, oleh karena kekuasaan Allah yang menghukum mereka. Tetapi Bapak Ibu ya, kita orang-orang yang diselamatkan. Tetapi setiap orang yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan itu pun akan dilemparkan ke dalam lautan api, ya kan? Kita yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan akan diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan di dalam kitab Wahyu 21 ini menunjukkan, ya kan, akan makna transportasi dan pembaharuan bumi total Bapak Ibu. Bumi yang lama sudah tidak ada, kehidupan yang lama sudah selesai, tapi kita akan menuju satu realitas yang baru dan damai dan sejahtera. Hal ini memberikan penekanan bahwa langit yang baru, ya kan, dan bumi yang baru, ya kan, akan tetap ada untuk kekal dan sampai selama-lamanya. Perbuatan-perbuatan lama sudah tidak ada lagi, ya kan. Keyakinan substansialnya bahwa ada kehidupan, ya kan, dan kematian yang kekal setelah hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sejatinya bahwa iman Kristen ya Bapak Ibu ya, sejatinya nih iman kita sebagai orang Kristen memandang bahwa akhir kehidupan dan pasca kematian orang percaya kepada Kristus akan berpindah gitu ya, dan digambarkan sebagai persekutuan dalam tatanan kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Ada di Wahyu 21 ayat 16, menggambarkan Yerusalem yang baru sebagai bait suci. Ya, pada bagian akhir kitab apokaliptik ini Bapak Ibu, tentang langit dan baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah gitu kan. Di dalamnya tidak ada lagi air mata Bapak Ibu, tidak ada lagi perkabungan, duka cita. Jadi penulis kitab apokaliptik ini, kitab Wahyu ini menuliskan bahwa ia yang duduk di tahta itu berkata bahwa ia menjadikan segala sesuatunya baru Bapak Ibu. Yang teristimewa adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah, juru selamat kita yang berkuasa atas segala-galanya. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan saya mengenai hermeneutika pendekatan dan sedikit kritik ya. Kritiknya memang cuma sedikit, tetapi pendekatan hermeneutika tentang apokaliptiknya cukup besar, cukup banyak, dan beberapa tafsiran di dalamnya. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya menyimpulkan bahwa kitab apokaliptik memang memiliki makna rohani yang sangat dalam. Karya tulisan yang banyak misteri, penyataan Allah terhadap umatnya yang sangat menakjubkan. Gaya tulisan yang sangat unik di antara kitab-kitab yang lain Bapak Ibu. Ya memang membaca dan menafsirkannya harus dengan teliti ya.
menggunakan banyak referensi baik kitab lain ataupun keadaan-keadaan tiap-tiap zaman pada saat penulisannya. Interpretasi kitab apokaliptik menjadi unik ya kan, karena menggunakan memang banyak-banyak simbol, lambang, baik benda, binatang, angka, warna dan lain-lain, menimbulkan tantangan Bapak Ibu bagi pembacanya untuk menafsirkannya setiap simbol dan konteks pada kejadian yang penulis sedang tuliskan. Demikian Bapak Ibu, ya video ini sudah saya selesaikan dan saya percaya lewat apokaliptik yang kita sudah tafsirkan, sudah kita coba untuk uraikan maknanya, ini menjadi sebuah kitab penghiburan ya Bapak Ibu ya, menjadi sebuah kitab kesukaan, menjadi sebuah kitab kekuatan kalau kita memiliki Allah yang besar yang akan menyelamatkan kita daripada ketertekanan, penindasan, himpitan, bahkan penindasan. Kita percaya Tuhan itu baik Bapak Ibu, jangan takut, jangan gentar, sekalipun akhir zaman akan datang, tetapi kita percaya Allah kita, Allah yang kita sembah ya, yang menyelamatkan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa Bapak Ibu komen, subscribe, dan like. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.